Pramugari maskapai BBN Airlines, Oshima Yukari, 30, turut jadi korban hilang dalam musibah kebakaran Glodok Plaza. Sang ayah, Edi Sunarsono, 68, datang dari Kendala Jateng ke Jakarta demi mencocokkan DNA dengan sang putri di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendala, Jateng tersebut ingin putri tercintanya cepat ditemukan. Kalau kami masih berharap semoga Oshima selamat. Siapa tahu ada keajaiban dari Tuhan. Tapi jika memang sudah menjadi jasad, saya ikhlas dan akan kami bawa pulang ke Kendala, kata Edi. Edi juga masih ingat betul kapan terakhir kali bertemu dengan sang putri. Ayah dan anak ini bertemu pada pergantian tahun Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2025 saat Edi hendak mengisi acara di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta Timur. Sementara itu sosok Oshima Yukari di mata para tetangga di Kendala juga terungkap, dia sosok yang ramah. Edi menyebut komunikasi dengan putrinya terakhir pada pergantian tahun Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2025 saat hendak mengisi acara di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta Timur. Kemarin tanggal 1 Januari, kami di Kabupaten Kendala selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kendala, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan dan Kabupaten Kendala mengutus saya untuk ngisi di Anjungan TMI, nah itu saya di sini datang, temui saya di situ. Terakhir kami ketemu di situ, di Anjungan Taman Mini itu, ucapnya. Edi Sunarsono, 68, ayah dari Oshima Yukari, 30, salah satu korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza mengungkap sempat memiliki firasat aneh. Dilansir dari Kompas.com, pria yang akrab disapa Sony itu sempat mengunggah foto Oshima di status WhatsApp pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, atau 3 hari sebelum kejadian. Sony mengaku sudah lama tak mengunggah foto sang putri. Setelah mengunggah foto Oshima di status WhatsApp, Edi Sunarsono tiba-tiba mempunyai firasat aneh. Dirinya langsung malas beraktivitas seperti biasa. Kebetulan lama saya nggak upload status WhatsApp, ya. Itu kemarin, 3 hari lalu, hari Minggu saya kok upload anak saya itu, ada fotonya. 3 hari setelah itu, aku kok lemas gitu, kata Edi Sunarsono saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas. Sampai akhirnya, Edi mendapatkan kabar jika sang putri menjadi korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Dirinya pun langsung berangkat dari Kendala, Jawa Tengah ke Jakarta untuk melakukan tes DNA. Datang tadi pagi, dari Kendala, kebetulan kabarnya itu kan kemarin temannya ulang tahun, teman pramugarinya kan ulang tahun, dia diundang, tutur Edi. Edi mengatakan jika Oshima datang ke Glodok Plaza untuk merayakan ulang tahun sahabatnya. Oshima sendiri merupakan seorang pramugari di maskapai BBN Airlines Indonesia. Selama di Jakarta, Oshima tinggal bersama sepupunya. Sebelumnya, kebakaran di Glodok Plaza terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 230 personel dan 45 unit mobil damkar dikerahkan. Hingga Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, sore, telah ditemukan 7 korban jiwa dalam insiden ini. Musibah kebakaran hebat di Glodok Plaza meninggalkan duka bagi keluarga pramugari maskapai BBN Airline yakni Oshima Yukari 30 tahun. Pramugari asal Kendal, Semarang, Jawa Tengah itu menjadi korban hilang dalam musibah kebakaran itu dan hingga kini belum ditemukan. Keluarga Oshima Yukari mengaku memiliki kejanggalan dan firasat aneh sebelum insiden kebakaran terjadi. Edi Sunarsono, 68 tahun, ayah dari Oshima Yukari menyebut sudah lama tak pernah mengunggah foto sang putri. Namun ia sempat mengunggah foto sang anak di status WhatsApp pada Minggu 12 Januari 2025 atau 3 hari sebelum kejadian. Tak berlangsung lama setelah mengunggah foto, Edi Sunarsono mendadak lemas dan malas beraktivitas. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa sang anak menjadi korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Di lokasi tersebut, Oshima Yukari tengah menjadi tamu undangan perayaan ulang tahun sahabatnya.
Terkini Edi Sudarsono berharap ingin putrinya segera ditemukan. Ayahnya itu juga rela datang dari Kendal ke Jakarta demi mencocokkan DNA dengan Osi Bayu Kari. Pihaknya turut mengunjungi Rumah Sakit Polri, Kerabat Jati, Jakarta Timur. Hingga Jumat 17 Januari 2025, setidaknya 7 jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza berhasil dievakuasi dari lantai 8 ruang karaoke Glodok Plaza. Hal ini dijelaskan oleh Damkar Jakarta Satriadi Gunawan pada Jumat 17 Januari sore. Satriadi menuturkan bahwa jenazah korban ditemukan di reruntuhan bangunan yang sudah terbakar. Para korban yang ditemukan tertimpa bahan material sehingga jenazahnya juga menyatu pada bahan-bahan tersebut. Satriadi menjelaskan bahwa kondisi korban yang ditemukan sudah tidak utuh dan bahkan tak bisa dikenali. Sementara itu kondisi bangunan gedung juga rawan ambruk setelah kebakaran melanda. Meski demikian, seluruh proses pemadaman dan pendinginan sudah rampung dilakukan pada Jumat kemarin. Dari laporan diketahui sebanyak 14 orang dinyatakan hilang atas insiden ini. Kebakaran gedung Glodok Plaza Mangga Besar Jakarta ini terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 malam. Api diduga berasal dari sebuah diskotik yang ada di lantai 7. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk satu kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI